Dimulai dari tokoh sosiologi ekonomi klasik. Yang pertama, asumsi pemikiran dari Max Weber. Weber menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan agama dalam mempengaruhi ekonomi. Weber berpendapat bahwa pandangan hidup Protestan, terutama Calvinisme, memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kapitalisme. Mereka memandang bahwa tugas hidup adalah bekerja keras dan mencapai kesuksesan finansial sebagai tanda terpilihnya diri oleh Tuhan. Pandangan ini mendorong para pengikutnya untuk berusaha mengembangkan usaha bisnis dan menghasilkan keuntungan. Konsep kunci yaitu rasionalisasi dan agama. Contohnya, yaitu di dalam sebuah perusahaan, seorang direktur yang memiliki kekayaan dan kekuasaan akan dianggap memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang karyawan biasa. Meskipun karyawan tersebut mungkin memiliki prestis yang tinggi di kalangan teman-temannya di luar pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan, kekayaan, dan prestis dapat mempengaruhi perbedaan status sosial dalam masyarakat. Kedua, asumsi pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyoroti peran struktur kelas dalam ekonomi dan mengencap eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap pekerja. Menurutnya, kapitalisme mengarah pada pertentangan kelas yang tidak terhindar dan menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Marx berpendapat kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh kelas pemilik modal, yang mana kapitalis memanfaatkan pekerja sebagai alat untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Konsep kuncinya yaitu kapitalisme dan konflik kelas. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, dari konsep tersebut adalah ketika seorang pekerja tidak dibayar dengan upah yang cukup meski telah bekerja keras dan produktif untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini dapat terjadi karena sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan dan menempatkan kepentingan pemilik modal di atas kepentingan pekerja. Kemudian, ada asumsi pemikiran dari Emil Durkheim. Asumsi pemikiran Emil Durkheim tentang solidaritas sosial yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling bergantung dan memiliki kesamaan nilai dan norma. Emil Durkheim menekankan pentingnya spesialisasi jaringan sosial dan pembagian kerja dalam masyarakat modern. Ia percaya bahwa spesialisasi ini akan meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Konsep kuncinya yaitu solidaritas sosial. Contohnya, dalam suatu pabrik terdapat berbagai jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda-beda, seperti pekerjaan di bagian produksi, perencanaan, pemasaran, dan sebagainya. Setiap pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus dan dilakukan oleh orang yang memiliki keterampilan tertentu. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja seperti ini memungkinkan produksi menjadi lebih efisien dan meningkatkan produktivitas sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, asumsi pemikiran dari Sumter menekankan pentingnya inovasi dalam ekonomi. Ia menyatakan bahwa perubahan ekonomi terjadi melalui inovasi dan revolusi industri yang dihasilkan oleh entrepreneur. Pemikiran Joseph Sumter mengarah kepada ilmu untuk seseorang dalam bertingkah laku menjalani aktivitas perekonomian, karena kapitalisme tidak akan mampu menahan serangan dari musuh apabila praktek ekonomi musuh lebih kuat dan unggul. Konsep kuncinya yaitu inovasi dan tingkah laku. Contohnya, adanya perusahaan-perusahaan teknologi seperti Apple, Google, dan sebagainya yang terus melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka. Inovasi ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk tetap bertahan dan berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, tokoh sosiologi ekonomi kontemporer. Yang pertama, asumsi pemikiran dari George Simmel. Simmel menekankan pentingnya uang dalam hubungan sosial dan interaksi sosial. Menurut Simmel, uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki makna sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Simmel, uang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan sosial dan menciptakan ketergantungan di antara individu dalam masyarakat modern. Uang dapat membuka jalan bagi interaksi sosial yang lebih kompleks dan dapat mengurangi hubungan sosial atau menimbulkan jarak yang berdasarkan tradisi dan ikatan emosional. Uang memainkan peran yang penting dalam membentuk hubungan sosial dalam masyarakat modern yang kompleks. Konsep kuncinya yaitu uang dan jarak. Contohnya, dalam masyarakat modern, uang seringkali menjadi faktor yang menentukan dalam hubungan interindividu. Misalnya, individu yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi atau kekayaan yang lebih besar cenderung memiliki kekuatan sosial yang lebih besar dan lebih dihormati dalam masyarakat. Selain itu, di media sosial, popularitas dan pengaruh sering diukur berdasarkan jumlah pengikut dan jumlah likes yang terkait dengan uang dan kepentingan ekonomi dari pemasangan iklan dan pengiklanan. Yang kedua, asumsi pemikiran dari Richard Schwartzberg.
Dia mengasumsikan pemikirannya mengenai teori pasar, organisasi ekonomi, dan pengaruh sosial pada ekonomi. Schwartzberg juga menekankan pentingnya memahami peran sosial dalam membentukkan ekonomi, seperti norma sosial, nilai, dan kepercayaan yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Selain itu, ia juga mengemukakan konsep ekonomi solidaritas. Konsep ini menekankan bahwa dalam sistem ekonomi, kerjasama dan kepercayaan sosial memainkan peranan penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep kuncinya yaitu ekonomi solidaritas, teori pasar, kepercayaan sosial. Contohnya, adanya koperasi atau usaha bersama yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama, di mana kerjasama dan kepercayaan sosial pada koperasi menjadi kunci dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Pierre Bourdieu. Dia mengasumsikan konsep habitus dan modal sosial. Habitus merujuk pada cara pandang dan tindakan yang terinternalisasi pada diri seseorang melalui pengalaman hidup dan sosialisasi di dalam masyarakat, sedangkan modal sosial merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk modal ekonomi, budaya, dan sosial. Konsep kuncinya yaitu modal sosial dan koneksi jaringan sosial. Contohnya, seseorang yang berasal dari keluarga yang memiliki hubungan bisnis yang kuat dan berada dalam lingkaran sosial yang berpengaruh, mungkin lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau akses pada modal ekonomi yang cukup untuk memulai bisnis. Kemudian yang terakhir, asumsi pemikiran Thomas Piketty. Dia mengasumsikan mengenai ketimpangan ekonomi yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat pengembalian atas modal atau return on capital cenderung lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, sehingga kesenjangan kekayaan semakin membesar. Ia mengusulkan solusi dalam membentuk pajak kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong redistribusi kekayaan. Piketty juga menekankan bahwa kekayaan dan pengaruh sosial juga berpengaruh pada kekuatan politik dan kebijakan ekonomi. Konsep kuncinya yaitu ketimpangan ekonomi dan kekayaan. Contohnya, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingginya tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat dapat mengancam kestabilan sosial dan politik serta mengancam keberlanjutan sistem kapitalis itu sendiri. Piketty menyarankan bahwa solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi harus melibatkan pajak yang lebih tinggi untuk orang kaya dan pemilik modal, serta upaya untuk meningkatkan akses masyarakat luas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi.